Jam-jam segini biasanya garangannya tuh datang buat cari makan. Tapi tuh, pasti ada. Mana sih, Lik? Oh iya tuh, Mas aja, Mas. Woi! Wah! Wah! Ah! Aduh. Wah, 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 wah. Wah! Wah! Wah, wah. Aduh. Tepat banget nih. Dapat satu ekor. Wah. Ini kenapa, Pak? Ikan mujair. Waduh. Macem-macem ya ikannya ya. Iya nih. Aduh, 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 kabur. Mana, mana, aduh, aduh. Mana, mana, Mas? Ah! Udah matang? Wah, payah mangan nih, Mas. Wah. Yang kecil-kecil juga boleh diambil, Wak. Indonesia, negara kepulauan dengan daratan yang sangat luas sehingga sangat baik untuk melakukan usaha di bidang peternakan. Ternak unggas salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat pedesaan. Selain menghasilkan keuntungan yang lumayan, namun ternak juga memiliki beberapa tantangan. Di antaranya harus berhadapan dengan para binatang pemangsa unggas. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini ada sekitar 100 bebek yang dimakan sama garangan. Dari 900 ekor jadi 800 ekor ya? Iya. Banyak banget ya? Di Cilacap, Jawa Tengah, garangan menjadi musuh utama para peternak, baik peternak ayam maupun bebek. Jadi dia mengendap-endap pelan gitu ya, Mas ya? Kalau ada orang, diem. Oh gitu. Dia biasanya cari makannya jam berapa, Mas? Ya jam segini nih. Kalau Jam sore-sore segini. gini, ya. Pas banget nih. Jam-jam segini biasanya garangannya tuh datang buat cari makan, kita tunggu di sini ya, Mas. Mana tahu dia datang. Panas banget nih. Itu. Mana sih, Lik? Oh iya tuh, Mas aja, Mas. Woi! Wah! Wah! Ah! Aduh. Wah, 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 wah. Wah, wah! Ah! Garangan, hewan karnivora bertubuh kecil ini aktif memangsa baik di siang hari ataupun malam hari. Tepat banget nih. Jadi garangan ini lagi makan bebeknya, bener-bener makan bebek. Mana bebeknya, Mas? Awas digigit. Udah. Mana bebeknya, Mas? Wih, iya. Jadi yang dimakan sama garangan tuh bebek yang masih usianya tuh sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan, anak-anak bebek kayak gini nih. Dengan taringnya yang tajam, garangan mampu memangsa bebek bisa lebih dari 1 ekor dalam sehari. Emang buas banget ya, Mas ya? Ini buas. Tuh. Cakarnya juga lumayan tajam. Iya, cakarnya juga tajam, apalagi taringnya tuh. Buat nerekam bebeknya tadi tuh pakai cakarnya, terus langsung dicabik pakai taringnya ini nih. Meskipun sering memangsa ternak, namun garangan juga memiliki fungsi yang positif. Hewan dengan berat kurang lebih 1 kg ini memiliki manfaat bagi para petani. Garangan membantu petani dalam membasmi tikus, ular, ataupun keong yang sering menjadi ancaman sebelum panen. Jadi supaya garangannya ini nggak makan bebek-bebek yang ada di sini lagi, kita pindahin ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga supaya garangan itu nggak makan bebek yang ada di sini lagi. Ini kita bawa ya, Mas ya, kita tinggal di sana biar dia nggak balik-balik ke sini lagi ya. Iya, kita bawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ya, Mas, ya. Areal hutan, sungai, kebun, dan persawahan adalah menjadi tempat tinggal garangan. Sehingga saat merelokasinya pun, kita harus memperhatikan wilayahnya agar garangan tetap bisa bertahan hidup. Untuk menuju ke tempat relokasi garangan, kita harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam menggunakan perahu ini. Lokasinya di mana sih, Mas? Ya,
dari sini dari yang penting kan itunya jauh dari mana? Jauh dari pemukiman ya? Masih ke sana terus ya berarti ya? Jauh. Ah. Persebaran garangan cukup luas. Untuk garangan jenis Jawa seperti ini banyak ditemukan di Asia, seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di sini ya Mas ya? Kita udah sampai. Jadi untuk pemilihan tempat relokasi itu harus sesuai. Kalau di sini ketersediaan pangannya masih banyak. Di sini banyak ikan. Jadi dia bisa kalau mau makan bisa nyebur ya Mas ya. Mudah-mudahan garangannya ini nggak balik ke pemukiman warga lagi, terus ngabisin ternak ya Mas ya? Iya, enggak. Iya, biar dia cari makan di alam yang bebas. Iya Mas? Garangan merupakan predator alami. Keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem. Jadi garangan ini punya peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Makanya biarkan dia bebas di alamnya. Ikuti jejak saya, jejak Batualang. Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah merupakan laguna besar yang memberikan banyak penghidupan, baik untuk flora, fauna, ataupun warga yang tinggal di sekitarnya. Dan mengikuti aktivitas warganya saat mencari sumber protein sangat seru. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan pasang surutnya air laut. Oke, kita udah sampai di lokasinya, jadi kita mau melebet. Sebelum dipasang waringnya, kita harus pasang ini dulu nih. Ini apa Mas namanya? Pelancu. Pelancu. Jadi pelancu ini tugasnya untuk menahan waringnya supaya nggak keli. Roboh ya. Yuklah. Aliran-aliran sungai dari Segara Anakan menjadi lokasi untuk memasang jaringnya. Jadi waring yang ini tuh memang udah dipasang di sini dari kemarin. Bukan dari kemarin, memang udah dipasang di sini terus. Nggak akan dilepas ya Mas. Buat nandain memang kalau cari ikan tuh di sini. Terus nanti tinggal disambungin sama waring yang ini nih. Wah, ini 50 meter ya Mas ya? Saat pasang, ikan mencari makan ke arah daratan. Sebelum surut, ikan-ikan ini kembali lagi ke arah laut. Dan saat seperti inilah, ikan akan terjebak oleh jaring. Tuh kalau airnya pasang gini, tinggi makanya harus disambungin nih. Supaya ikannya tuh nggak lompat. Habis disambungin dijahit ya Mas? Iya. Dijahitnya bukan pakai benang, tapi pakai sodo nih. Pemasangan jaring harus cepat dilakukan agar tepat waktu. Sebelum mulai surut, semua jaring sudah terpasang. Jadi jaringnya udah dibentangin, kita tinggal tunggu airnya surut. Jangan banyak gerak di sini, kalau banyak gerak nanti ikannya pada kabur semua, itu udah pada kabur sebagian. Air sudah surut. Dan ikan-ikan banyak yang terjebak, tidak bisa kembali ke arah laut. Mas Agus, akeh loh. Kita pasang bibit enggak, tapi kita panen. Ini rasanya kayak panen di empang, padahal bukan di empang. Tuh lihat tuh, pada loncat-loncat. Ada udang, ada ikan buntel, ada ikan jair, udah kelihatan tuh. Wah, akeh loh. Tapi kita mau ambil dari sana dulu. Ayo Mas, yuk. Mujair, ciper, dan udang merupakan yang paling banyak mendominasi. Tak sabar saya segera menangkapnya. Nih, jair. Ih, jairnya ngeluarin air. Macem-macem ya ikannya ya. Iya nih. Kita bagi tugas. Saya ngambil ikan jair, Mas Agus ngambil ikan ciper. Aduh, kabur. Mana? Aduh. Mana Mas? Ini ikan cipernya kayak gini nih. Mana nah? Oh iya nih. Ya kan ini ikan ciper. Iya nih bahaya banget ini kalau misalnya kena bagian atasnya sini bisa panas dingin ya, demam ya. Saat sampai di ujung jaring, ikan-ikan lebih banyak lagi yang terjebak. Langsung saja kita ambilin lagi. Banyak Mas. Oh iya. Ini kalau udah di jaring sini ikannya tuh pada ngumpul semua di sini karena mereka ngikutin arus surutnya air. Tuh, Mas, kijos banget ya. Wah, ini
jos banget nih Jairnya dapet yang babon nih, gede banget nih. Babon 2 lumayan. Iya. Pelihara Jangan pelihara tapi panen. nggak pelihara tapi panen. Sebelahnya kepiting. Iya, hati-hati capitnya. Banyak banget ya Mas ya. Ini berapa kilo Mas? 7 kiloan lah. 7 kilo nih. Iya, berat banget. Rasa senang saya rasakan karena mendapatkan hasil yang cukup banyak. Nih, hasil tangkapan kita. Jadi waktu nangkepin ikan tadi tuh saya sambil ngebayangin ini enaknya dimasak apa ya. Sekarang nggak usah dibayangin, kita masak beneran. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Mengolah ikan segar banyak dilakukan para nelayan setelah mereka mencari ikan. Dan olahan-olahannya pun cukup sederhana. Suka pedes kan Mas? Suka. Aku juga lagi pingin makan yang pedes-pedes nih Mas. Kita olah ikannya jadi iwak sambal urang. Lomboknya akeh loh. Nggak ada apa-apa. Benjos ya? Iya. Oke. Biasanya gini ya Mas ya, habis nangkap sebagian diolah gitu ya, sebagian dijual ke pasar gitu apa? Enggak ada pengepulnya. Ada pengepulnya, tinggal mereka ngambil gitu ya. Menikmati hasil tangkapan ikan ini tak memerlukan banyak bumbu-bumbu. Ikan-ikan yang masih segar-segar memiliki rasa yang enak dan gurih. Oke Mas, udah lembut ya. Oke, tak bakar ya ini ya. Tak memerlukan waktu lama. Ikan goreng dan udang bakar matang. Saatnya dipadukan dengan sambal yang sudah saya buat. Udah Mas, tuangin minyaknya. Yang paling enak tuh ini nih, minyaknya pakai minyak bekas goreng ikan, jadi rasanya bakal lebih gurih. Udah matang? Wah, payah mangan nih Mas. Ikannya nih yang paling jos nih. Bikin ngiler. Wis lah, yuk langsung disantap Mas. Pedes banget, ya namanya sambal urang, masa nggak pedes? Ini pedes banget, tapi ikannya masih berasa gurih, udangnya apalagi, manis ya. Mengkonsumsi ikan sangat baik buat kesehatan. Gizi dan proteinnya yang tinggi sangat diperlukan untuk tubuh kita. Omega 3-nya juga tinggi. Dengan banyak mengkonsumsi ikan akan meningkatkan kecerdasan kita, sehingga sangat baik dikonsumsi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ini memang paling enak Mas. Emang sih dagingnya paling empuk. Ini ikan pahatan, rasanya tuh mirip kayak ikan lele, tapi jauh lebih enak ini, jelas. Menurut saya, nggak ada makanan yang lebih nikmat daripada hasil tangkapan sendiri, apalagi diolah langsung. Dan ini nih buktinya, kita nggak pakai bumbu apa-apa ya, tapi rasanya enak tenan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tanaman padi yang di belakang sana masih subur, masih hijau, tapi yang di sini habis dimakan sama ini nih, keong emas.
Keong mas merupakan siput air tawar yang berkembang biak dengan sangat cepat. Populasi yang meningkat dengan waktu yang relatif cepat menjadi musuh bagi petani. Padi-padi yang belum panen bisa habis dalam waktu singkat dimakan keong. Yang kecil-kecil juga boleh diambil, Wak. Justru yang kecil-kecil gini nih, yang paling banyak makannya, makan tanaman padi tuh ini nih. Keong mas masuk ke Indonesia awal tahun 80-an. Awalnya keong mas banyak dikembangbiakan untuk hewan hias. Namun keong yang lepas ke sawah justru memakan dan menghabiskan tanaman padi. Nih, telur keong mas tuh banyak banget pada nempel di batang padi. Dan satu keong mas sekali bertelur itu bisa sampai 1000 butir telur. Bayangin aja telur emas di sini tuh banyak banget. Kalau bertelur bisa jadi berapa ribu telur itu, Wak? Banyak banget ya. Nggak bisa dihitung. Pantesan tanaman padi bisa habisnya tuh bisa bener-bener satu petak gitu ya, Wak? Hewan yang berasal dari Amerika Selatan ini sekarang menjadi salah satu hewan asing yang menginvasi kawasan baru dengan sangat cepat dan merugikan. Jadi tanaman padi yang udah dimakan sama keong itu biasanya nggak bisa tumbuh lagi. Makanya para petani di sini kalau udah nanam terus dimakan keong sampai habis gini harus ngulang lagi 2-3 kali. Iya. Capek ya, Wak? Capek. Capek banget, makanya mendingan kita ambilin aja keongnya ya. Keong yang ukuran kecil biasanya sama warga sini dimanfaatin untuk pakan ternak dan yang besar biasanya diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih, keong mas yang udah kita dapetin mau kita olah jadi serundeng. Yang kita olah cuman yang ukurannya besar-besar aja ya, Wak. Sebelum diolah, keong dibersihkan terlebih dahulu dari cangkangnya dan hanya dagingnya saja yang diambil. Yang orang-orang paling ditakutin nih yang kayak gininya. Oh. Lihat lu tadinya. Iya, jadi kalau ke sawah nggak pakai sandal suka nginjek gitu ya, Iya, kalau luka nggak ya. pakai kaos kaki. Oh, jadi yang boleh dimakan tuh cuman yang ini nih, yang ada dagingnya aja nih. Kalau ini ada giginya, nggak boleh dimakan. Udah panas, Mbak, minyaknya? Ya, udah panas ini minta bumbunya. Oke, Separuh dulu. oke. Bahkan sebagian banyak dikonsumsi masyarakat untuk obat, seperti menurunkan kolesterol, diabetes, dan juga kesehatan kulit. Jadi bumbunya yang setengah tuh untuk numis keongnya, terus yang setengah lagi dicampur sama parutan kelapanya ya. Nih kalau bumbunya udah meresap ke keongnya, waktunya dimasukin ininya ya, Pak. Parutan kelapanya. Ternyata kalau serundengnya di Cilacap ini nggak terlalu kering, masih agak basah gini ya, Wak ya. Tapi ini udah mateng. Ini Sekarang waktunya kelihatan kita makan. makan. Rasanya tuh gurih, manis, enak tenan. Bumbunya pas banget ya. Iya. Jadi daging keong mas ini tuh mengandung nilai gizi yang setara dengan sapi. Kalau daging sapi harus beli ya, Wak ya. Iya. Kalau ini tinggal ngambil di sawah. Sawah. Gratis lagi ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengeksplor aktivitas dan kearifan lokal masyarakat Indonesia selalu saya lakukan saat bertualang. Bersama warga Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, saya akan mengikuti aktivitas uniknya dalam mencari ikan. Jadi carinya pas surut ya, Pak ya.
sebagian besar kegiatan masyarakat Ciaur itu cari ikan. Dan sekarang saya udah bersama beberapa warga Ciaur. Kita mau cari ikan dengan cara digogoh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampai kita. Sampai. Ternyata lokasinya di sini ya, Pak. Iya. Ini jeruk apa? Hah? Jeruk. Jeruk? Jeruknya segini kok. Ya cetek Iya, lah. iya. Yuk mulai. 1, 2. Iya. Nah, ternyata nggak dalam segini kok. Sampai lokasi yang dituju, saya bersama warga langsung mulai mencari ikan. Kita tuh mau cari ikan, tapi kita nggak pakai alat apa-apa. Kita nangkep ikan pakai tangan kosong. Menarik kan? Emang bisa Mas dapat ikan Mas? Biasanya dapat. Biasanya dapat. Ikannya apa aja Mas di sini? Banyaknya mencair. Gair. Cair. Iya maksudnya. Oh iya. Nih. Wah, Mas, maaf Waduh. ikannya lepas. Lolos. Iya, udah dapat tapi lepas. Aduh. Baru memulai, ikan sudah ditangkap. Namun keberuntungan belum menjadi milik kita. Ikan pertama lepas. Semoga berikutnya kami mendapatkan banyak ikan. Dapat 1 ekor. Wih. Wah. Ini kenapa, Pak? Ikan mujair. Waduh, takut lepas ya nanti. iya, Pak. jangan Jadi lepasin lagi kok, jangan, Pak. Jangan. Dapat ikan jair. Saya tuh hampir nggak yakin loh, masa sih bisa nangkep ikan nggak pakai alat. Ternyata bisa tuh. Tak perlu menunggu waktu lama, ikan mulai banyak yang kita dapatkan. Dapat lagi. Petik. Ini ikan apa Mas? Kan jair. Jair tapi yang Ya. gede ya. Ya, Sama kayak ini- yang tadi. Ikannya gimana nih Mas? Ibu jarinya masuk sini. Gimana? Jempolnya. Nah. Oh, takut lepas lagi. Ah, dapat jair nih. Gogoh ikan seperti ini setiap hari dilakukan warga Ciaur, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Di aliran Sungai Cawilayan, mereka biasa melakukannya. Dapat. Dapat 1 ini. Waduh, awas. Lagi. Ya. Kalau dilihat sih kayaknya gampang banget dapetinnya, tapi ada caranya loh, nggak sekedar nyebur langsung dapet gitu enggak. Jadi kita harus menggiring ikannya dari Dapat tuh lagi. kan dapat lagi. Dapat lagi. Kita harus giring ikannya dari atas. Terus biar ikannya itu takut. Kalau takut dia nyungsep ke belet ya Mas ya. Iya. Kalau udah dibelet dia bakalan diam. Terus nangkepnya gampang karena kalau ikan Gampang. berenang susah banget nangkepnya Mas ya. Susah. Mana Mas? Dapat anaknya? Anaknya. Ini kita dapat ikan sekeluarga nih. Ini biungnya, kia bapaknya, kia anaknya ya. Sebenarnya ikan Dapat ini tuh lagi. lebih gampang kalau nyarinya tuh malam. Tapi ini siang-siang aja dapat banyak ya Pak ya. Ya, Iya. ini. Saya heran ini sungai apa kolam ikan. Ikannya banyak banget. Sini Mas. Wah. Tak hanya di lokasi yang dangkal, gogoh ikan ini juga dilakukan sampai di tengah-tengah sungai yang dalam. Saya tuh dari tadi ngerasain di kaki saya tuh ada ikan lewat berenang. Jadi nyarinya tuh bisa di pinggir, di tengah juga bisa tuh. Mas Nono tuh di tengah tuh. Tapi di tengah lebih banyak ikannya, lebih besar-besar. Mana Mas dapat ya Mas? Lepas. Untuk di daerah dalam, kita harus menyelam hingga beberapa saat. Namun hasilnya lebih besar-besar. Biasanya sama warga di sini kalau udah dapat ikan gini ada yang dijual. Tapi Betul. berhubung saya ada di sini, mendingan kita masak ya Pak. Masak bareng-bareng. Ada. Iya. Ikuti jejak saya, jejak Jejak petualang. petualang. Habis cari ikan, kedinginan, paling enak ikannya tuh langsung kita olah jadi
Cair santan ya Pak. Yang kuah-kuah biar seger. Mengolah ikan dengan bersama-sama seperti ini menambah keseruan saya dalam bertualang kali ini. Seperti biasanya, saya membuat bumbunya terlebih dahulu. Kita bakar. Oke, kita bakar ya. Jadi prosesnya tuh ikannya dibakar dulu sambil ngangetin tubuh ya Pak ya. Iya, iya. Kedinginan dari tadi. Awas loh Pak, gosong loh. Ya gosongnya ini nambah rasa. Rasa apa Pak? Rasa tambah hot. Tambah hot. Oh, mungkin ada sensasinya ya Pak ya. Ikan sudah matang. Hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk membakar ikan. Terus diangkat. Aromanya ikan nila tuh pas banget. Ini kita langsung Ditumis. tumis bumbunya ya. Ya. Ini digoreng dulu Pak. Iya digoseng dulu. Oh, Nanti nggak santan dulu. enggak ini dulu. Iya. Jadi ini digoseng dan keras-keras nanti Hancur. Oh iya Pak. Iya. Namanya juga memasak ikan mujair santan. Santannya jangan sampai ketinggalan. Sebelum diangkat, kita tuang santan terlebih dahulu. Aromanya tuh mantep ya Pak. Lapar ya? Udah keroncongan. Udah keroncongan. Ya wis yuk langsung makan aja yuk. Yuk, langsung diangkat. Oke, kita angkat ya. Tak hanya mencari ikan dan memasak ikannya secara ramai-ramai, makannya pun juga ramai-ramai. Yuk, waya yang mangan. Kene. Oh iya Pak. Masakan apa? Iya Pak, siap Pak. Singki remek Pak. Ya bagiannya sampai. Ya, entuk sing remek. Wong sing terus bae. Sing semangat waya yang mangan-mangan masyarakat semangat. Ayo, Ayo kita Pak. makan. Kita makan. Dapat duri. Enak banget. Tekstur dagingnya tuh lembut, bumbunya tuh ngeresep sampai ke daging-dagingnya. Apalagi ini hasil tangkapan sendiri. Juara rasanya. Selain masakan yang enak, menikmati hamparan sawah yang indah sambil memakan hasil tangkapan ikan juga menambah sempurna petualangan saya kali ini. Tambah maning? Wis apa? Nanti udah habis nanti. Enak ya jadi orang Ciaur. Mau makan ikan tinggal ngambil. Ini yang jadi orang Ciaur bae lah ya Pak ya? Iya. Boleh. Boleh banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh iya itu. Di situ tuh. Oh, tuh yang bergerak tuh. Tuh. Gemes banget ya Mbak. Lucu banget. Ada gede yang